Om Abigenam Astu Namo Sidam, Om Sirastu Tak Astu Swaham, Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya muliakan, perkenalkan nama saya Nilo Widianti Cahyani dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa pesan Dharma. Namun sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas Astungkerta Waruna Kraha beliau, kita dalam keadaan sehat, dengan hati yang damai dan penuh rasa bakti untuk merenungkan serta mendalami makna suci dari puja wali jagat yang sangat kita sakralkan, yaitu Hari Raya Galungan dan Kuningan. Umat sedharma yang berbahagia, secara tekstual, kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Galungan adalah momentum ketika kita merayakan kemenangan atau dharma, melawan adharma atau kebatilan. Namun, marilah kita renungkan lebih dalam. Di manakah medan pertempuran yang sesungguhnya? Apakah pertempuran itu terjadi di luar diri kita dengan senjata tombak, keris, atau panah? Tentu tidak. Medan pertempuran yang paling nyata, paling sengit, dan terjadi setiap detik adalah di dalam diri kita sendiri, yaitu di dalam hati dan pikiran kita atau manaciku. Musuh terbesar yang kita hadapi bukanlah orang lain, melainkan sifat-sifat kegelapan yang tertanam di dalam diri, yang dalam ajaran agama Hindu dikenal sebagai sadripu atau 6 musuh dalam diri manusia. Mulai dari amarah hingga kebingungan. Ketika menjelang galungan, kita mengenal adanya masa penyekaban dan penyajian. Secara filosofis, penyekaban bukan sekedar mematangkan pisang, melainkan nyekap indria atau mengekang dan mengendalikan hawa nafsu kita yang bergejolak. Sedangkan nyajan artinya menempatkan tekad secara nyata atau saja untuk berjalan di jalan kebenaran. Puncaknya, pada hari penampahan, kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan atau sifat sadriku yang ada pada diri kita sendiri, agar pada hari raya galungan, kita benar-benar lahir kembali sebagai manusia yang menang, manusia yang suci, dan menangkan kejernihan pikiran di atas kegelapan rasa ego. Umat sedharma yang berbahagia, simbol rasa syukur dan kemakmuran seringkali kita lihat. Jalan yang dihiasi oleh penjor-penjor yang megah dan indah yang merunduk. Jangan sampai kita terjebak pada perlombaan kemegahan fisik semata. Penjor memiliki makna teologis dan filosofis yang sangat mendalam. Simbol gunung adalah representasi dari Gunung Agung, tanah dari ide Sang Yang Widiwasa, sekaligus simbol alam semesta yang memberikan kehidupan. Simbol naga basuki dan Ananta Boga, lengkungan penjor, melambangkan kemakmuran dan kesuburan yang tiada henti mengalir kepada kita. Selanjutnya, ada hiasan penjor seperti padi, kelapa, kain, dan lain sebagainya. Semua hasil bumi yang digantungkan pada penjor adalah bentuk giatnya, ungkapan terima kasih yang tulus dari kita sebagai umat manusia atas segala sandang, pangan, dan papan yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, melihat penjor seharusnya menumbuhkan rasa keinsyapan dan kesadaran hati. Semakin tinggi penjor, ia semakin menunduk dan ujungnya seperti padi yang berisi. Begitulah hendaknya manusia yang memiliki ilmu dan kemenangan dharma. Mereka tidak sombong, melainkan semakin merunduk dan penuh welas asih. Umat sedharma yang berbahagia, 10 hari setelah galungan, kita merayakan Hari Raya Kuningan. Jika galungan adalah hari kemenangan, maka kuningan adalah hari pemantapan, pengukuhan, dan mawas diri. Kata kuningan memiliki dekatan makna dengan kata kauningan yang berarti kemauan
untuk tahu, mengerti, dan eling atau ingat. Pada Hari Raya Kuningan, diyakini para dewa, pitara, dan leluhur kembali ke Kayangan setelah turun memberikan anugerah saat galungan. Sebelum mereka kembali, kita melakukan persembahyangan yang secara tradisi dilakukan sebelum tengah hari atau sebelum matahari condong ke arah barat, untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan kedamaian atau jagat hita. Ciri khas dari Kuningan adalah penggunaan nasi kuning dan tamyang, yang dimana nasi kuning melambangkan kemakmuran dan anugerah kelimpahan materi serta spiritual. Tamyang atau perisai melambangkan perlindungan hati, dan ini adalah pengingat bahwa kita berhasil menang pada Hari Raya Galungan. Kita harus membentengi diri kita sendiri atau memasang perisai agar kemenangan spiritual tersebut tidak runtuh kembali oleh godaan-godaan duniawi yang baru. Umat sedharma yang saya cintai, tantangan yang kita alami saat ini pada zaman Kali Yuga atau era modern ini sangatlah kompleks. Adharma yang tidak lagi berwujud raksasa yang menyeramkan seperti cerita zaman dahulu. Adharma hari ini bisa berupa hoaks atau berita bohong, ujaran kebencian, individualisme yang tinggi, keserakahan yang merusak alam, hingga rasa hormat dan etika atau susila yang tidak pernah benar. Galungan dan Kuningan ini merupakan aplikasi kemenangan Dharma secara nyata dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memenangkan pikiran positif. Kendalikan jempol ketika di media sosial, penuhi pikiran kita dengan edukasi dan kebijaksanaan dan hal-hal yang membangun, bukan mempecah belah. Yang kedua, harmoni sesama dan alam atau Trihita Karana. Kemenangan Dharma sejati tercermin dari bagaimana kita memperlakukan lingkungan sekitar, menjaga kebersihan pura, kurangi sampah saat melakukan persembahyangan, dan tebarkan kedamaian kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Dan yang ketiga, evaluasi diri atau mulat sarire. Mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah setelah galungan ini kualitas ibadah, etos kerja, kesabaran, dan kasih sayang kita kepada keluarga sudah meningkat? Ataukah kita masih sama seperti yang dulu? Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai penutup Dharma Wacana ini, saya mengajak seluruh umat sedharma untuk tidak sekedar merayakan Galungan dan Kuningan sebagai rutinitas budaya atau pesta seremonial belaka. Jadikanlah hari suci ini sebagai fase spiritual untuk menyucikan jiwa, meneguhkan kembali komitmen kita pada kebenaran, serta mempererat tali persaudaraan atau Tatwam Asih. Mari kita songsong hari esok dengan jiwa yang baru, jiwa yang telah dimenangkan oleh Dharma, dibentengi oleh kesadaran Kuningan, dan dipenuhi oleh sinar suci dan batin yang damai. Selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kerahyuan, memancarkan sinar kebijaksanaan kepada kita semua, dan menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya yang terang. Mudra Hridaya Pramana Pramasya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksena.